udah nggak bisa dikecilin ini. Ya, masalah handphone orang kalau kena 30 volt begini, apa ndak kena komplain kita ya? Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai power supply. Judulnya tadi apa? Power supply ya, benar ya? Penggunaan power supply. Nanti ini kita akan ulas dua buah alat, yaitu penggunaan power supply dan penggunaan MBR. Yang paling sering ditanyakan kawan-kawan, apa sih beda antara power supply dengan MBR? Di sini saya menggunakan power supply merek Shugon 30055D. Akan saya jelaskan bagian-bagiannya sehingga nanti kawan-kawan yang memang juga menggunakan Shugon ini jadi lebih jelas. Kemudian ada satu lagi alat yang akan kita review, bukan review ya, memang tugas saya untuk menjelaskannya ke kawan-kawan. Ini ada MBR merek 545 gsm.com. Ini mereknya itu. Di marketplace ada. Dua-duanya ada ya. Yang Shugon ada, yang MBR-nya ada. Jadi fungsi dari power supply yang ada atau yang kita gunakan sehari-hari itu meliputi beberapa fungsi ya. Nah, ini ada 4 fungsi paling tidak. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengukur isi baterai. Emang bisa? Kok apa nggak lebih simpel kita mengukur baterainya itu menggunakan multitester gitu kan ya. Nah, ini judulnya nanti ya, contoh nih kan ya. Nah, judulnya kita sekali jalan gitu loh. Ya. Nah, nih contoh. Kan lebih simpel menggunakan multitester kan. Contohnya kita menggunakan multitester skala volt DC, kan gampang nih. Kenapa kok harus menggunakan power supply? Kan pertanyaannya kan begitu. Contoh, ada berapa volt? Kosong nih, tidak ada tegangan, habis baterainya. Apa iya benar-benar habis? Yang benar aja bos, gitu kan? Nah, ini ada iPhone juga sekaligus ya, kita praktekkan ya. Cabut, matiin aja dia nih. Nih, cabut. Ini kita praktekkan langsung mengukur tegangan yang ada di baterai iPhone ini. Ini tadi hidup, berarti kan ada isinya. Kita tadi dengan mudah, saya katakan ini sebagai bahan pembanding ya, juga mengingatkan kawan-kawan mengukur baterai menggunakan multitester. Jadi kabel merah bebas nih, tidak ada patokan. Jadi jangan terpatok pada warna kabel di sini. Karena kalau salah kutubnya maka di sini akan jadi min. Ada minnya ya? Kalau ada minnya seperti itu, ini ada nggak? Nggak ada. Kalau ada minnya, berarti dia terbalik. Tuh, jadi tetap bisa ngukur. Oke? Ini kan fungsi multitester. Nah, kita bandingkan fungsi power supply. Yaitu apa? Fungsi power supply yang tadi saya sampaikan, dia bisa kita gunakan untuk mengukur isi baterai. Contoh nih, kan tadi nih kosong nih. Contoh kosong. Nggak ada isinya nih, padahal kan kita butuh. Nah, biasanya kalau kita baterai kosong, baterai nggak tanam gini, kita butuh desktop. Tapi di sini desktop, charger kodok ini tidak kita pakai untuk ngecas ke listrik, bukan. Tetapi untuk mudah menjepit baterai. Nah, seperti ini. Nah, kan lebih mudah nih jepitnya. Nah, kita akan ngecek isi baterai ini berapa volt sih gitu. Kita bisa menggunakan power supply. Caranya, power supply-nya harus 0 dulu. Ya, power supply-nya harus dinolkan. Nah, tidak mau 0 banget dia kan ya. Kemudian ya, tinggal kabelnya aja dijepit. Maka nanti kita akan tahu berapa isi dari baterai tersebut. Cuman karena ini kan baterai udah kosong banget, nggak kelihatan. Kalau udah kosong seperti ini, tinggal kita kasih tegangan, ya, kasih tegangan. Tambahin pelan-pelan. Kalau memang nanti ampernya naik, jadi bagian bawah, bagian atas nih volt, ini ada tanda V. Nah,
ampere mulai naik. Dengan baru 2,2 volt, ampere sudah mulai naik. Berarti ini baterai masih mau diisi. Tadi kenapa? Terlalu kosong. Terlalu kosong. Sehingga ini tinggal kita tambah. Berapa yang kita tambah? Berapa besar yang akan kita tambah? Sebesar tegangan standar baterai. Jadi fungsi dari power supply yang kedua yaitu mengisi baterai. Jadi ini kita sekaligus mengisi baterai. Diisi dengan berapa? Dengan 4 volt maksimal. Seperti ini. Ya. Walaupun sebenarnya ya kalau kita ketahui bersama bahwa tegangan dari baterai itu antara 3,7 sampai 4,2 volt. Ini yang ideal. Idealnya segini. Oke? Nah, jadi ini proses mengisi. Begitu pula dengan baterai tanam, sebenarnya sama aja. Ya, baterai tanam sama saja. Nah, kalau power supply yang lain itu juga jauh lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa? Nah, kalau ini tadi kadang tidak terdetek. Dan sebenarnya kalau ini untuk ngisi baterai, nembak baterai, eman-eman, sayang. Ya, biar awet ini. Karena kalau power supply udah dipakai buat nembak baterai, nggak awet, cepat panas, cepat rusak. Jadi saran saya, power supply yang sedikit lebih mahal, itu tidak digunakan untuk mengisi baterai. Oke, kemudian, nah, fungsi yang ketiga dari power supply ini, yaitu menggantikan fungsi baterai. Menggantikan fungsi baterai. Apa fungsi baterai? Ya menghidupkan handphone kan? Menghidupkan handphone. Yang ini fungsi nomor 2. Itu nomor 3. Fungsi nomor 3. Nah, sekaligus dengan dia menggantikan fungsi baterai, maka power supply kita andalkan sebagai alat untuk mengukur penggunaan tegangan. Jadi berapa besar nih tegangan dipakai yang kita sebut dengan arus. Sebelum kita melanjutkan tentang arus tegangan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang power supply yang satu ini. Ya. Power supply Sugon 3005 ini bisa mensuplai tegangan maksimal di 30 volt 5 ampere. Jadi 2 digit di depan dari sebuah power supply merupakan perwakilan untuk besarnya tegangan yang bisa disuplai. Contoh ini tadi 3005, berarti dia bisa mensuplai tegangan maksimal di 30 volt 5 ampere. Sedangkan kalau yang sering kita juga dapati, contoh nih, seperti ini. Ada quick 1502. Artinya, apa? Aku bilang apa tadi? Quick, oh salah ya. Cell kit, ya maklum lah ya. Kalau sudah lapar tuh salah-salah. Nah, cell kit 1502. Dia bisa mensuplai tegangan maksimal di 15 volt. Ini juga power supply ini akan kita ulas nanti ya. Akan kita ulas bagian-bagiannya. Nah, kalau yang sebelahnya ini Riden nggak perlu kita ulas. Ini power supply kesayangan ini. Mana nggak ada on off-nya, nggak nyolok. Coba dicolok. Nanti biar sepintas bisa kita tunjukkan ke kawan-kawan. Ini power supply-nya kodenya RD6006. Berarti dia bisa mensuplai tegangan maksimal di 60 volt 6 ampere. Tergantung dari inputnya juga, dari adaptor yang kita gunakan. Oke, jadi banyak nih jenis-jenis power supply yang memang biasa saya gunakan. Di Sugon 3005 ini, kawan-kawan sekalian, dia bisa berfungsi ganda. Ada yang disebut dengan MBR, micro buck regulator. Micro buck regulator ini fungsinya adalah mensuplai tegangan tetapi tanpa memberikan proteksi. Nah, jadi bedanya antara power supply biasa dan power supply atau yang kita sebut dengan MBR tadi, letak perbedaannya pada protect. Contoh seperti ini, ya. Contoh seperti ini. Di sini ada tulisan, nah, biar jelas ya. DC power supply automatic tulisannya, protection di sini. Ada proteksinya, ada restorationnya, ada restorasi kembali ke pengaturan awal kayak ngerestart gitu ya. Jadi protection yang dimaksud di sini ketika tegangan dipakai melebihi ampere standarnya dia, maka power supply ini akan mati, akan memutus tegangan. Itu fungsi dari protection. Artinya, jika kita menemukan power supply tanpa protect, berarti loss. Jadi nanti ketika terjadi overload, terjadi konslet, terhubung antara plus dan min, dia tetap mensuplai tegangan.
nggak peduli. Pokoknya tugasku nyuplai tegangan. Nggak urus mau dia konslet kayak mau komponennya rusak kayak apa, aku nggak urus. Itu kata yang non protect. Nah, di power supply yang model biasa seperti ini, protectnya memang otomatis, sudah bawaan dari sana. Jadi ketika ini, ya boleh ditancap ini baik ya. Nah, ini contoh nih ya, kita kasih tegangan. Kalau yang ada protectnya, ini kan 4 volt nih, tinggal satuin aja kabelnya, maka titiknya akan keluar. Karena ini udah pernah diservis. Nah, standarnya ini ada protectnya, ini protectnya dimatiin ini sama yang nyervis ini. Punya enggak kita lagi yang ada ini, yang warna orange, yang masih standar, ini udah pernah diservis. Hingga ini apa? Protectnya dihilangkan. Yang lain yang warna putih, Kocu, Star, banyak. Kita punya banyak kok. Nah, ini kadang kawan-kawan ya nggak dicek, lupa dicek ini. Astaga, naga. Tuh kawan-kawan lihat, begitu dinyalakan berapa volt? 29,5 volt. Ini power supply luar biasa ini. Ya. Ya Allah, ya Allah. Nah, dan ini kita servis, dijelaskan ke tukang servisnya nanti, ini buat handphone. Jadi dia ada auto protect gitu. Ini juga sempat terjadi ke Bang Muzakir kemarin, beli power supply ini. Ya. Nah, ini kelemahannya. Ini masih mau fungsi enggak dia nih? Keluar titiknya kalau terjadi short. Jadi protectnya masih jalan nih. Tapi bayangkan, ini udah nggak bisa dikecilin ini. Ya, masalah handphone orang kalau kena 30 volt begini, apa ndak kena komplain kita ya? Udah. Nih, nggak usah pakai ini ya kita ya. Jadi saya nggak pakai itu. Ingin menjadi teknisi handphone profesional? Upgrade life skill Anda dengan tutorial servis handphone terbaik. Dengan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari hardware hingga software. Kini dikemas hanya dengan aplikasi smartphone yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun. Maka di sini naik turun 4,3, 2,8, 1,3 naik. Vibat Ponsel, aplikasi pembelajaran teknisi handphone. Dapatkan di Play Store dan berlangganan sekarang.